Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Nya. Dialah yang menciptakan cinta, menyatukan dua jiwa, dan menjadikan rumah tangga sebagai taman ibadah menuju surga. Saudara-saudariku yang berbahagia, di balik tirai pernikahan, ada jalan menuju surga. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi penyatuan dua dunia. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, rumah tangga adalah miniatur kehidupan yang penuh ujian sekaligus ladang pahala. Di dalam Ihya Ulumuddin, beliau membimbing umat Islam agar memahami bahwa pernikahan bukan hanya urusan lahir, melainkan juga batin. Maka lahirlah konsep rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah, sebuah cita-cita luhur yang tak akan pernah padam dalam hati insan beriman. Namun pertanyaannya, bagaimana cara mencapainya? Mari kita telusuri kiat-kiat emas membangun rumah tangga damai nan berkah dari untayan hikmah Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. 1. Niat yang ikhlas, letakkan pondasi rumah tangga di atas takwa. Imam Al-Ghazali menegaskan, amal tergantung pada niat. Begitu pula pernikahan. Jika niat menikah hanya untuk syahwat atau harta, rumah tangga akan rapuh. Namun bila niatnya adalah karena Allah, maka rumah tangga itu akan berbuah sakinah. Barang siapa menikah untuk menjaga agama, menundukkan pandangan, dan menjaga kehormatan, maka itu adalah bagian dari ibadah. Maka, sebelum segala langkah diambil, tanya pada hati, untuk apa aku menikah? Niat yang tulus karena Allah akan melahirkan ketulusan dalam segala ujian. Dari niat yang ikhlas akan tumbuh cinta yang tidak mudah pudar oleh rupa, harta, atau usia. 2. Pilih pasangan karena agamanya, tundukkan nafsu dengan ilmu. Al-Ghazali dalam Ihya mengutip hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Begitu pula sebaliknya, wanita pun dianjurkan memilih lelaki yang soleh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa rumah tangga yang baik dimulai dari pilihan pasangan yang tepat. Bukan semata tampan atau cantik, tetapi yang menjaga ibadah, sopan tutur katanya, dan teguh dalam kebaikan. Karena dalam rumah tangga, akan ada luka dan kecewa. Hanya iman yang membuat seseorang tetap setia, tetap bersabar, dan tetap mencinta, bahkan ketika dunia tak lagi mendukung. 3. Bangun rumah tangga dengan ilmu, bukan sekadar cinta. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya ilmu dalam membina rumah tangga. Banyak pasangan menikah karena cinta, tapi berpisah karena tidak tahu caranya menghadapi masalah. Tak ada amal yang diterima tanpa ilmu. Dan tak ada rumah tangga yang bahagia tanpa pemahaman akan tanggung jawab. Ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri, adab berbicara, sabar menghadapi perbedaan, semua itu adalah pelita dalam gelapnya konflik rumah tangga. Suami belajar menjadi pemimpin dengan adil dan lembut. Istri belajar menjadi teman sejati yang sabar dan penuh hormat. Maka lahirlah keluarga yang penuh pengertian, bukan pertengkaran. 4. Membiasakan akhlak yang luhur, cermin dari cinta yang sebenarnya. Al-Ghazali mengatakan, keluarga tidak akan menjadi sakinah jika di dalamnya tidak ada akhlak yang baik. Akhlak adalah jantung dari mawadah dan rahmah. Beberapa akhlak yang sangat ditekankan dalam rumah tangga. Lemah lembut, suara yang lembut mengalahkan 1000 nasihat. Sabar, kesabaran adalah jembatan penghubung dua hati yang berbeda. Syukur dan qanaah, tidak mengeluh, meskipun diuji ekonomi.
Menahan amarah, sebab api kemarahan dapat membakar cinta yang sudah lama dipupuk. Tidak membesar-besarkan masalah kecil, karena setan senang membesarkan perkara yang seharusnya bisa diselesaikan dengan senyuman. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa rumah tangga adalah ladang latihan untuk menjadi manusia berakhlak. Jika suami istri saling mendidik diri, maka rumah akan menjadi madrasah jiwa. 5. Saling memuliakan, suami bukan raja, istri bukan pembantu. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa suami dan istri ibarat dua sahabat yang saling membantu menuju surga. Maka, jangan ada kesombongan dari pihak suami, dan jangan ada rasa rendah diri dari pihak istri. Seorang istri adalah amanah dari Allah. Dia bukan pembantu, tetapi rekan perjuangan yang harus dimuliakan. Begitu pula seorang suami, bukan hanya pencari nafkah, tetapi pemimpin ruhani yang wajib disayangi dan dihormati. Memuliakan bukan berarti selalu memuji, tetapi menghargai dalam senyap, mendoakan dalam diam, membantu dalam lelah, dan memaafkan dalam kecewa. 6. Menjaga komunikasi, jangan biarkan diam menjadi jurang. Komunikasi adalah nyawa hubungan. Imam Al-Ghazali menasihati agar suami dan istri saling berbicara dengan adab, bukan dengan amarah. Janganlah engkau mencela, meskipun kau benar. Janganlah engkau membentak, meskipun kau tersakiti. Berbicaralah dengan mata yang teduh. Dengarkan dengan hati yang lapang. Jangan menyimpan luka dalam diam, karena luka yang tidak diobati akan menjadi kebencian yang dalam. Komunikasi bukan sekadar bicara, tapi bagaimana menyampaikan perasaan dengan bijak, agar tidak melukai hati yang telah bersumpah setia. 7. Tumbuhkan mawadah, cinta yang diisi dengan perbuatan. Al-Ghazali membedakan antara cinta buta dan cinta karena Allah. Rumah tangga tidak cukup dengan rasa, tapi juga aksi. Maka mawadah perlu dipelihara. Kirim pesan cinta kecil meski sudah menikah puluhan tahun. Pijat pasangan saat lelah. Ucapkan terima kasih walau pada hal sederhana. Beri kejutan sederhana di hari-hari biasa. Salat berjamaah di rumah. Saling doa setelahnya. Cinta bukan sekadar kata, tapi pembuktian. Mawadah hadir bukan di awal, tapi justru tumbuh perlahan setelah banyak luka dimaafkan, banyak ujian dilewati bersama. 8. Tanamkan rahmah, kasih sayang tak bersyarat. Rahmah adalah kasih yang memberi tanpa menuntut kembali. Al-Ghazali mengajarkan bahwa suami istri harus saling memberi maaf sebelum tidur, saling doakan meski sedang marah, dan saling menutupi aib masing-masing. Jangan kau ceritakan kekurangan pasanganmu kepada orang lain. Itu bukan kejujuran, tapi pengkhianatan. Rahmah juga berarti merawat pasangan saat sakit, mendoakannya dalam sujud, dan tetap mencintai meski wajah tak lagi secantik dulu. 9. Bangun rumah tangga dengan doa dan ibadah bersama. Rumah yang tidak ada zikir, seperti rumah yang kosong dan gelap. Al-Ghazali menekankan pentingnya ibadah bersama. Sholat berjamaah, membaca Quran dan artinya bersama. Mengajak anak-anak mencintai majelis ilmu. Mendoakan satu sama lain dalam sunyi malam. Ibadah bersama akan memperkuat ruhani rumah tangga. Ia seperti air yang menyejukkan bara amarah. Seperti cahaya yang menuntun jalan saat gelap menyapa. Saudara-saudari yang berbahagia, pasangan harus menjadi tim yang menuju surga bersama. Rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah bukan dicapai dalam semalam. Tapi ia dibangun dengan sabar, hari demi hari. Diperjuangkan dalam peluh, air mata, doa, dan tawa. Bersama, selalu bersama.
Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, sebaik-baik rumah adalah yang dibangun di atas niat yang baik, dijaga dengan ilmu, dihiasi dengan akhlak, dan disirami dengan doa. 10. Badai itu pasti datang, tapi jangan biarkan perahu terbalik. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa hidup itu adalah ujian. Rumah tangga pun tak luput dari badai. Kesempitan rezeki, perbedaan pendapat, ujian dari mertua, kelelahan membesarkan anak, godaan dunia, bahkan godaan dari lawan jenis. Namun, dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengajarkan, bersabarlah sebagaimana sabarnya para nabi, karena rumah tangga mereka pun tidak selalu lapang. Nabi Ayub diuji dengan penyakit dan kehilangan anak. Nabi Nuh diuji dengan istri yang durhaka. Nabi Muhammad SAW diuji dengan kecemburuan di antara istri-istrinya. Jika para nabi diuji, maka jangan berharap rumah tangga kita bebas dari ujian. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bersikap saat badai datang. 11. Jangan bandingkan, tapi bersyukurlah. Salah satu racun rumah tangga adalah membandingkan pasangan sendiri dengan orang lain. Media sosial dan cerita tetangga bisa membuat kita merasa kurang. Lihat, suaminya beliin mobil. Istrinya selalu tampil cantik. Mereka tiap minggu liburan. Padahal di balik senyuman yang kita lihat, siapa tahu ada luka yang mereka sembunyikan. Al-Ghazali mengingatkan dalam Ihya, cinta sejati adalah menerima pasangan bukan karena kelebihannya, tetapi karena kesediaan untuk bersabar atas kekurangannya. Syukur adalah kunci. Bukan hanya bersyukur karena pasangan yang baik, tapi juga bersyukur karena Allah memberi kita kesempatan untuk belajar mencintai dalam keterbatasan. 12. Bersihkan rumah dari racun-racun halus. Ada racun yang tak tampak, tapi merusak cinta. Sibuk dengan HP saat berbicara dengan pasangan. Membandingkan secara diam-diam. Menceritakan kekurangan pasangan ke teman dekat, menyimpan amarah tanpa mau menyelesaikan, saling menuntut tapi enggan memberi. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai penyakit hati dalam pergaulan, yang bila dibiarkan akan membusuk dan mematikan cinta. Maka bersihkan rumah dari racun itu dengan kejujuran yang lembut, kata maaf yang tulus, pelukan di saat marah. Doa dalam sujud untuk pasangan yang kita cintai. 13. Jadikan rumah sebagai tempat pulang yang menenangkan. Dalam dunia yang bising dan melelahkan, suami dan istri butuh rumah sebagai tempat pulang bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Al-Ghazali mengajarkan bahwa rumah seharusnya seperti surga kecil, bukan arena perang. Caranya, sambut suami istri dengan senyum. Siapkan makanan meski sederhana. Luangkan waktu bercerita sebelum tidur. Jangan jadikan rumah sebagai tempat saling menyalahkan. Rumah tangga adalah tempat istirahat dari luka dunia, bukan tempat menambah luka. 14. Jangan takut meminta maaf dan memberi maaf. Tak ada manusia yang sempurna. Bahkan suami istri yang paling kita cintai, kadang bisa melukai. Tapi Al-Ghazali mengingatkan, orang yang paling mulia adalah yang paling mudah memaafkan. Memaafkan bukan berarti setuju dengan kesalahan, tetapi memberi kesempatan cinta untuk terus tumbuh. Meminta maaf bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa kita lebih mencintai pasangan daripada ego sendiri. Biasakan berkata, aku minta maaf ya, tadi aku terlalu keras, maafin aku kalau kamu sakit hati. Dan ucapkan, aku maafkan kamu. Bahkan jika hati masih sakit karena memaafkan bukan menunggu rasa nyaman, tapi meniatkan kebaikan. 15. Bangun tradisi ibadah bersama.
Imam Al-Ghazali meyakini bahwa rumah yang paling diberkahi adalah rumah yang dibasahi oleh zikir. Bangunlah kebiasaan-kebiasaan kecil seperti salat berjamaah di rumah, membaca Al-Quran bersama, mendengar ceramah atau membaca kisah Nabi bersama, menyusun target ibadah keluarga. Ibadah bersama bukan hanya menyuburkan keimanan, tapi mempererat cinta. Suami istri yang terbiasa berdoa bersama akan saling memahami lebih dalam. Karena dalam doa, mereka saling menitipkan cinta dan harapan pada Tuhan yang sama. 16. Libatkan anak dalam iklim sakinah mawadah warahmah. Jangan abaikan anak. Mereka bukan sekadar bagian rumah tangga, tapi saksi hidup dari cinta orang tua mereka. Al-Ghazali menekankan dalam Ihya, anak adalah ladang amal. Jika dipenuhi kasih, akan tumbuh menjadi rahmat. Ajarkan anak cinta dan hormat dari cara kita memperlakukan pasangan. Biarkan mereka melihat ayah memeluk ibu, ibu mencium tangan ayah. Mereka duduk bersama mendengarkan nasihat agama. Suara ayah berdoa untuk keluarganya. Air mata ibu yang lembut saat mendidik anak-anaknya. Itulah cinta yang tidak diajarkan dengan kata, tapi dengan teladan. 17. Jangan lupa istighfar, karena dosa bisa mengusir kebahagiaan. Kadang pertengkaran rumah tangga bukan karena miskomunikasi, tapi karena dosa. Dosa menyumbat rezeki, merusak akhlak, dan menutup pintu rahmat. Imam Al-Ghazali menasihati, jika engkau mendapati kesempitan dalam hidupmu, maka bersihkan dirimu dengan istighfar. Ajak pasangan untuk saling bertaubat. Duduk bersama membaca istighfar 100 kali. Minta maaf atas kesalahan lalu. Saling menasihati dengan lembut. Berjanji untuk memperbaiki diri bersama. Rumah yang penuh istighfar akan dijaga Allah dari keburukan yang tak tampak. 18. Tumbuhkan harapan dan mimpi bersama. Rumah tangga butuh tujuan bersama. Jika tidak, maka masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Buatlah mimpi bersama. Ingin punya rumah tahfiz, ingin haji bareng, ingin membangun usaha halal bersama, ingin mendidik anak jadi ulama, ingin meninggal dalam keadaan saling menggenggam tangan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa visi dalam rumah tangga adalah peta. Tanpa peta, bahtera bisa terombang-ambing tanpa arah. Saudara-saudariku yang berbahagia, cinta yang dijaga Allah tidak akan layu. Rumah tangga sakinah, mawadah, dan rahmah bukan rumah yang tidak ada air matanya. Tapi rumah yang tetap bertahan meski banyak air mata, karena cinta mereka bukan berasal dari dunia, tapi dari Allah. Seperti kata Al-Ghazali, jika Allah menjadi tujuan, maka setiap luka menjadi jalan menuju pahala. Dan setiap air mata menjadi saksi cinta yang abadi. Jangan menyerah jika rumah tangga kita belum ideal. Jangan putus asa jika cinta terasa redup, karena dengan sabar, taubat, doa, dan ilmu bahkan cinta yang hampir padam bisa menyala kembali. 19. Rumah sebagai madrasah pertama, pendidikan anak dimulai dari cinta orang tua. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa rumah adalah tempat pertama bagi anak mengenal dunia, dan orang tua adalah guru pertamanya. Maka bagaimana anak akan tumbuh dengan cinta dan iman, jika yang ia lihat setiap hari hanyalah pertengkaran? Lidahmu adalah teladan bagi anakmu. Akhlakmu adalah madrasah bagi jiwanya. Anak belajar tentang Allah dari cara orang tuanya sholat. Anak belajar tentang sabar dari cara ayah menghadapi masalah. Anak belajar tentang cinta dari cara ibu memeluk ayah dengan kelembutan. Maka jangan remehkan satu pelukan saat anak menangis.
Satu kalimat lembut saat pasangan lelah. Satu doa yang dilantunkan bersama sebelum tidur. Itu semua menanamkan karakter dalam jiwa anak yang akan menjadi akhlaknya kelak. 20. Tarbiyah dalam rumah, disiplin yang dibalut kasih sayang. Al-Ghazali tak hanya menekankan kasih sayang, tetapi juga disiplin dalam rumah. Ia menyebut bahwa pendidikan yang sukses adalah perpaduan antara kelembutan dan ketegasan. Jangan terlalu keras, karena akan menjauhkan hati. Tapi jangan terlalu lembek, karena akan merusak adab. Dalam rumah sakinah, ayah adalah teladan kesabaran dan keberanian. Ibu adalah sumber kelembutan dan kehangatan. Keduanya menjadi pendidik yang seimbang. Pendidikan terbaik adalah keteladanan. Sebelum menyuruh anak mencintai Quran, perlihatkan bahwa kita mencintainya. Sebelum menyuruh anak sopan, pastikan kita sopan pada pasangan. Rumah yang penuh adab akan melahirkan generasi yang beradab. 21. Berhias dengan zuhud dan qanaah di tengah gemerlap dunia. Salah satu penyebab hancurnya rumah tangga hari ini adalah cinta dunia yang berlebihan. Imam Al-Ghazali memperingatkan bahaya dunia yang melalaikan. Kecintaan pada dunia adalah pangkal segala kerusakan. Maka agar rumah tangga tetap sejuk, jangan menuntut hidup mewah. Cintai kesederhanaan. Ajarkan anak mencintai akhlak, bukan barang. Syukuri rezeki sekecil apapun. Tanamkan bahwa keberkahan lebih mulia dari kemewahan. Zuhud bukan berarti miskin, tapi artinya hati tidak bergantung pada dunia. Rumah tangga yang hatinya bergantung pada Allah, tak akan mudah retak hanya karena urusan materi. 22. Salat malam, rahasia keluarga yang diberkahi. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa salat malam adalah cahaya bagi rumah. Rumah yang di dalamnya ada tahajud, akan dijaga Allah dari keburukan yang tersembunyi. Bangunkan pasangan dengan lembut. Sayang, ayo kita tahajud bareng. Mari kita curhat sama Allah. Doakan aku juga ya malam ini. Doa yang disampaikan saat sepertiga malam adalah energi ruhani yang tak bisa digantikan oleh apapun. Air mata yang jatuh dalam sujud bersama adalah penguat cinta yang paling kokoh. Pasangan yang saling membangunkan untuk ibadah, akan saling menjaga sampai surga. 23. Tingkatkan silaturahim dan jauhi kebencian. Rumah tangga yang baik tidak memutus hubungan dengan keluarga besar. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya silaturahim, karena dari sanalah turun keberkahan. Kunjungi orang tua, jangan abaikan mertua. Ajak anak kenal dengan kakek nenek. Pererat hubungan dengan ipar dan saudara. Namun di sisi lain, jaga agar keluarga besar tidak menjadi racun rumah tangga. Al-Ghazali menasihati agar bijak menempatkan orang tua dan pasangan. Orang tua adalah sumber keberkahan, pasangan adalah ladang pengabdian. Maka hormati keduanya dengan adil. 24. Bersama menuju surga, menjadikan cinta sebagai jalan ibadah. Tujuan akhir dari rumah tangga bukan sekadar bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Imam Al-Ghazali selalu mengingatkan agar cinta di dunia ini menjadi kendaraan menuju surga. Jangan biarkan rumah tangga hanya dihias oleh foto-foto, gorden mahal, dan sofa empuk tetapi kosong dari zikir, qiyamul lail, dan cinta karena Allah. Buatlah perjanjian suci dalam hati. Kita akan mati dalam keadaan saling menggenggam tangan. Kita akan dikumpulkan kembali dalam surganya. Cintaku padamu akan ku bawa hingga hisab selesai. Cinta yang tidak dibingkai dengan ibadah, akan mudah pudar. Tapi cinta yang menjadi ibadah, akan terus tumbuh meski jasad telah tiada.
Saudara-saudariku sekalian, menjaga cinta adalah menjaga amanah dari Allah. Keluarga sakinah, mawadah, warahmah bukan utopia. Ia nyata, bisa diraih, bisa diperjuangkan. Tapi bukan dengan jalan mudah. Ia butuh niat yang ikhlas, ilmu yang membimbing, akhlak yang dijaga, komunikasi yang baik, doa yang tak pernah berhenti. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa rumah tangga adalah karunia sekaligus amanah. Ia adalah ladang untuk bertumbuh dan ladang untuk beramal. Jangan remehkan langkah kecil menuju surga. Karena bisa jadi, tangan yang kau genggam saat pasanganmu lemah, adalah langkahmu masuk ke dalam rahmat Allah. Maka mari kita rawat rumah kita dengan sabar, dengan syukur, dengan cinta yang dibasahi doa. Jadikan rumah kita tempat belajar mencintai Allah lewat mencintai sesama. Semoga nasihat ini menjadi cermin bagi kita semua yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah malu memperbaiki, dan jangan pernah menyerah mencintai karena Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.